Baik, oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Berikut tutorial dari tugas akhir di materi Framer ini, yaitu membuat simple website menggunakan Framer CMS dengan dua collection dan setiap collection memiliki tiga item. Langsung aja kita klik dulu, kita buka Framer-nya. Oke, yang mau menggunakan aplikasi silahkan. Di sini kita pengen menggunakan websitenya aja. Langsung klik Start for Free. Kalau di sini kita akan membuat ulang dari awalnya. Klik new project di sebelah sini, ditunggu. Langsung aja, langsung insert di pages bagian yang ini. Insert pages, kita pilih landing page. Ini kalian bisa customize ya, bebas. Ini nama kalian, ini gambar foto kalian. Di sini tentang kalian. Misalnya nama saya Agus, saya di kelas 7A, sekolah yang bersekolah di BK Boarding School. Selanjutnya ini kalian isi bebas. Di sini kakak langsung aja untuk menambahkan data CMS-nya. Silahkan klik CMS di sini. Kalau gue tabung seperti ini, add block, add block. Nah, di sini sudah ada template atau bawaan contoh dari framework sendiri. Ini biarkan saja kita bikin data baru. Oke, silahkan diklik add collection. Silahkan beri namanya, misalnya my hobby. Jadi enter. Kalau sudah, kita edit dulu fields-nya karena di sini cuma ada tiga, default-nya tiga field doang. Itu ada title, slash, konten. Kita tambah image. Nah, pilih image ya, jangan pilih garlic. Karena nanti untuk nampilin gambarnya di card-nya atau di index-nya itu agak susah. Makanya kita pilih image aja. Oke, kalau sudah, kita klik sembarang aja di luar kotaknya. Lalu, oke, lalu pilih new item. Nah, di sini kita isi title, title bebas. Hobi kalian apa? Nah, tulis di title ini. Karena kita kan collection-nya namanya My Hobby, hobiku. Nah, title-nya ini hobi kalian apa? Misalnya, kakak pengen hobinya traveling. Nah, ini Slack jangan diisi. Slack itu ibaratnya untuk URL nanti ketika kita tuh pengen bikin halaman untuk blognya. Itu otomatis, jadi nggak usah diedit, nggak usah diisi. Untuk image kalian silahkan pilih bebas. Mau dari laptopnya, dari device kalian bisa tinggal klik choose image, ini otomatis dari laptopnya. Kalau misalnya di laptop kalian nggak ada, kalian bisa pakai plugin. Nah, di sini banyak tools dari plugin. Eh, kita pakai yang gampang aja, yang Flash. Nah, kalian cari tentang misalnya tadi hobinya kan traveling, coba cari aja keywordnya traveling. Kakak pilih ini, dia otomatis langsung. Nah, di sini untuk konten kalian bebas buat apapun itu, yang penting mengenai traveling dan kalian sendiri, misalnya penjelasan tentang traveling atau alasan kalian kenapa hobinya traveling gitu, bebas. Ini kalau sudah siapkan teksnya jadi bisa langsung. Kalau sudah, bisa klik save atau klik sembarang di sini. Klik save aja. Kalau udah, kita tambahin lagi item baru. Misalnya di sini kita mau nambahin football, football. Ingat slotnya nggak usah diisi. Gambarnya kita cari lagi di Unsplash. Football. Langsung aja pilih yang ini. Itemnya bikin juga. Udah klik save lagi, baru lagi.
Misalnya konten hobi selanjutnya itu swimming. Udah tambah image-nya dari plugin lagi. Keywordnya swimming. Kali ini kontennya jangan lupa. Ini kebetulan kontennya kakak udah siapin dari sebelumnya ya, jadi bisa langsung mulai di save. Oke. Ini kita udah bikin satu collection dengan 3 item di dalamnya. Jadi kita bikin collection baru. Gampang tinggal klik add di sini, add collection. Misalnya apa ya? Misalnya my project lah. Kita hari ini dulu. My project. Udah kayak biasa kita tadi ini belum ada gambarnya, kita tambahin gambar image. Udah selesai, klik sembarang tambah item. Misalnya kakak pernah ceritanya kakak pernah ngerjain project graphic designer. Ini kita cari pluginnya. Jadi gambarnya di sebelah sini, graphic designer. Kakak pilih yang ini misal. Lanjut, biasa, that's it. Yang item lagi. Nah, misalnya kakak pernah ngerjain juga Android developer, pernah menjadi Android developer gitu. Cari lagi Android developer yang mana ya? Ini aja. Sambil save. Nah, selanjutnya misalnya ini udah di save. Kakak pengen developer, ingat slide-nya masih diisi. Terus gambar cari di Unsplash. Jadi web developer, misalnya pilih yang ini. Untuk demo ini kakak kayak mengenai kalau kakak tuh udah misalnya udah pengalaman 4 tahun di dalam web developer ini. Kalau udah di save, oke, sudah di publish nanti aja. Kita sekarang bikin UI-nya. Ini eh, ini dihapus aja karena ini tuh sebenarnya kan contoh default dari framernya. Kita nggak pakai ini. Dia juga kok otomatis juga bikin di depan ini, kita nggak usah pakai. Ini di delete aja. Oke, kita makainya di sini ya. Nanti kita pakainya di sini. Sekarang kita klik ini dulu plus di sini yang CMS, kita yang main hobi dulu, klik index. Nah, ini udah ada otomatis data kita. Nah, di sini kakak cuman mau kita pergi ke layers dulu, di replace ke layer biar kelihatan ada layer-layer apa aja di dalam sini. Stoknya diklik, nah, klik konten, kita ngopi kontennya aja. Dan ini konten diklik ya. Jadi di dalamnya include di Ctrl C, pergi ke pages, pilih my home. Di sini pilih ini, misal kita mau hapus ini kita kalau pakai ini dihapus saja. Oke, ini kita pastikan di sini. Dia dilihat pilih layers biar kelihatan enak. Perhatikan ini masih dia terbatas. Jadi kita pengen ini masih fixed. Jadi fixed ukuran 700 pixel. Nah, kita buat misalnya DN 85% dari layar. Klik enter. Ya, lebarin sendiri. Kakak pengen tampilan tuh nggak kayak gini. Tapi kakak pengen bikin bentuk kayak card. Kita bikin template cardnya dulu. Pilih ke page. Kalau udah, pilih insert. Di pages ini scroll paling bawah. Ada paling bawah. Biar nggak bikin template dari awal. Begini, otomatis nambah halaman baru nih. Kita hapus dulu yang nggak diperluin. Kakak nggak perlu logo button ini. Induknya aja langsung dihapus. Oke,
kita bikin ngambil mentah ini. Oh ya, sama kayaknya kita nggak bakal pakai ininya. Ntar aja. Dipilih layers, pilih desktopnya, stack ini di copy stacknya ya. Jadi kita pilih stacknya untuk copy card ini. Balik lagi ke pages, pilih yang home. Nah di sini copy aja cardnya di sini, Ctrl V. Ini digeser samping sini. Pilih layer lagi biar kelihatan enak. Pilih desktopnya, diklik ini. Oke, ini biarin. Nah ini diklik tombol ini, udah kelihatan nih. Ini diklik, nah kelihatan. Perhatikan di sini ada gambar kayak CMS kayak gini nih, gambar kayak gini di sini. Nah, yang belakangnya S, My Hobbies itu induknya. Nah, kalau yang ini My Hobby itu anakannya atau item yang di dalam induknya. Ini berarti kalau kita ngapus ini semua kehapus. Tapi kalau kita ngapus yang My Hobby ini yang pertama, yang ini itu item yang atasnya aja. Nah, kita hapus yang My Hobby ini. Nah, tinggal diklik, bebas bisa kliknya di sini atau bisa juga kliknya di sini. Ingat, jangan gambarnya doang, jangan teksnya doang. Udah kepilih, tinggal dihapus. Nah, silahkan klik card-cardnya. Jangan gambarnya doang ya, atau teksnya doang. Cardnya, jadi stacknya. Atau pilih di sini stack ini. Masukin stack ini ke dalam hobi ini, hobbies ini. Tinggal ditarik aja, drag and drag. Ditarik, masukin ke sini. Alamatnya apa kalau udah masuk itu, dia ada lingkaran biru nih. Lingkaran biru, lingkarin si my hobbies. Dilepas, oke. Otomatis bikin cardnya sesuai jumlah data yang kita punya. Sekarang selanjutnya kita hubungin eh, gambar, title sama teksnya sama data CMS yang sudah kita buat ini. Misalnya yang ke My Hobby. Kita balik ke depan. Caranya gimana? Silahkan klik gambarnya. Kita hubungin gambarnya dulu. Klik gambarnya. Klik di sidebar sebelah kanan ini. Itu sebelah kanan ini. Di scroll ke bawah. Ada fill. Diklik fillnya. Terus set variable image. Diklik. Oke, dia otomatis ngambil data gambar yang kita punya di CMS dari collection home. Selanjutnya, title-nya hampir sama. Coba lihat di sini, sidebar sini, scroll. Cuman bedanya dia bukan field, tapi konten. Di konten, set variable, pilih title. Ya, selesai. Nah, kebetulan karena data CMS kakak yang di My Hobby ini kontennya panjang. Jadi kalau ditaruh di card itu nggak mungkin. Makanya kita nggak bakal pakai ini. Dihapus aja. Nah, seperti yang udah kakak bilang di sebelumnya, untuk di change ini kita cuma ngedit yang atasnya aja, yang bawahnya otomatis ngikut. Enaknya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit trik ya, biar cepat daripada kita bikin ulang. Ini kita udah selesai bikin tampilan dari data CMS yang pertama, itu collection My Hobby. Daripada kita bikin lagi seperti ini untuk collection yang kedua yaitu My Project. Triknya yaitu kita tinggal duplicate aja. Duplicate-nya langsung satu ini, grup gini. Ya. Biar lengkap sama induk-indukannya. Tinggal klik dulu nih, indukannya yang paling luar, klik kanan, selanjutnya klik duplicate. Oke, dia otomatis mengubah kayak gini. Nah, tinggal kalian ubah pertama title-nya, kalian ubah, klik dulu teks title-nya, digeser ke bawah. Di sini ada konten. Nah, jangan diklik kontennya. Ini diganti My Hobby jadi My Hobby. Oke, sudah. Nah, ini kan kontennya masih belum ya, masih belum sesuai sama dia masih ngambil data My Hobby. Kita mau ganti jadi data My Project. Ya gampang. Kalian klik di sini. Ini yang ada baru kita copy. Kita klik itemnya. Kita klik My Hobbies-nya. Ya, ini My Hobbies kan. Kita klik My Hobbies-nya. Diganti
Ini silakan scroll seluruh kanan ini, ganti main hobbies-nya di konten source. Tadinya source-nya main hobby, ganti jadi main project. Sekarang udah otomatis ngambil data my project. Nah, di my project ini kita kakak mau ngambil data kontennya karena di sini kebetulan kakak di apa collection my project itemsnya di konten build kontennya itu pendek-pendek. Jadi kakak mau nampilin, ini gampang. Kalian eh, yang baik lagi ke depan, klik teks ini, eh, klik di bawah title ini. Ini biarin aja dulu di posisinya di atas ini. Kalau misalnya kebetulan udah di bawah langsung aja, tapi nggak apa-apa, kita biarin dulu, nanti bisa kita ganti posisinya. Nah, misalnya di sini kita tulisnya konten, terus aja asal bebas. Kalau udah biarin, terus kita ukurannya kita atur eh, lebarnya, width itu lebar, atur jadi fill, itu mengisi ruang induknya. Oke, kalau udah eh, scroll lagi ke bawah, pilih konten, set variable, pilih konten. Ini biasanya bisa langsung, tapi kebetulan di sini kakak kena cache, ada error. Nah, bisa lihat di sini, ini paragraf, karena kita kan teks bentuknya paragraf di sini. Nah, ini kontennya bentuknya paragraf nih. Di sini nggak nampil. Kalian bisa lihat di sininya di bagian teks, di bagian paragraf. Ininya bukan paragraf, ini button, makanya nggak bisa nampil. Kadang bahkan nggak bisa dipublish, makanya ini harus diubah jadi paragraf. Jadi otomatis nampilin. Kak, ini kok ini yang di atas. Tadi kalian biarin dulu kalau untuk posisi bisa kita geser. Enak nih, bisa kalau untuk ganti posisi tinggal geser-geser aja. Jadi otomatis. Oke, sudah cukup untuk tampilan seperti ini. Oh, sama ini, misalnya ada yang mau nanya, Kak, kemarin kakak bikin itu bisa berjejer dua. Kita coba di sini, untuk berjejer dua. Caranya, kalian klik induk dari item ini. Tadi, hobbies ini. Diklik, lalu pilih yang grid. Ini untuk membagi dua gini. Kan kita bisa bikin kolomnya lebih dari dua, misal tiga. Tinggal di bawah tab ini ada start, ada grid, kita pilih grid. Nah, kalau misalnya kita tambahin dia jadi tiga. Ini kenapa tulisannya rusak? Ini karena induknya itu eh, kurang besar. Anaknya lebih besar, bahkan dia merusak ininya, tampilannya. Kalian bisa atur eh, bebas mau atur induknya, ukurannya boleh, atau ini dikurangi jadi dua aja cukup, juga silakan. Jadi di sini kakak pengen pakai start aja. Oke, teman-teman yang misalnya mau bikin tadi kayak grid gitu ya silakan. Tapi kakak pengen gini aja. Ini ganti kita ke start juga. Jadi gini aja. Nah, selanjutnya langkah terakhir, silakan ke page. Kita bikin untuk halaman ini detail page-nya. Jadi ketika ini diklik itu mendirect ke halaman page-nya. Jadi ini kan yang hobi itu belum ada kejelasan, belum ada kontennya. Nah, kita bikin kontennya ditampilkan nanti di halaman detail page-nya. Caranya ke bagian sini klik page dulu biar gampang. Halaman ini ada tanda plus, diklik, pilih new change pages, page. Nah, pilih nih. Jadi ininya collection apa? Nah, kakak mau yang my hobby dulu. Pilihnya ini detail page. Oke, nah di sini kelihatan ada tulisan draft, kita undraft dulu. Lagi-lagi kakak ingetin, ini sepele yang draft sama undraft. Jadi kalau undraft itu itemnya ada, tapi nanti ketika kalian publish itu nggak muncul.
Ini yang suka kalian nanya kakak kan. Jadi pasti kalau itemnya atau layer atau pagesnya eh, kondisinya bukan di draft, jadi di draft dulu. Begitu juga untuk CMS. Kadang collectionnya apa itemnya nggak kelihatan ketika di publish karena di sini ternyata masih draft. Gitu. Balik lagi. Nah, ini kalau udah begini, silakan klik tadi balik lagi ke depan, klik item yang paling pertama. Klik sini dulu biar gampang. Klik layers, nah klik item yang pertama, bukan induknya, bukan induk collection tapi itemnya yang pertama ini diklik. Ya. Nah, terus juga bukan gambarnya doang, ya, bukan gambarnya doang, bukan stacknya doang, bukan teksnya, tapi itemnya yang pertama. Yang bawahnya gimana kak? Biarin aja, yang bawah itu ngikut. Lagi-lagi CMS tuh enaknya gitu, kita ngedit yang atasnya aja, yang bawahnya ngikut. Lalu klik link, udah klik link, eh, pilih ininya, dia ada rekomendasi yang paling awal tuh, diklik aja. Oke sudah, selanjutnya kita lanjut ke yang bawahnya, My Project. Begitu juga sama di pages, klik plus, pilih new CMS page, pilih yang My Project, pilih yang detail pages. Oh, udah di undraft dulu, balik lagi ke home, pilih layers, klik induknya, nah, pilih itemnya, ingat itemnya, bukan induknya, bukan bagian atau section dari itemnya, kayak image, tag atau teks ya enggak, tapi item yang pertama ini nih, satu card ini ya, pilih link, pilih ini URL, dia otomatis ngasih rekomendasi yang awal nih, diklik aja, kalau udah di-publish, di-update, tulis di-update. Nah, silakan klik linknya. Nah, kita scroll ke bawah, ini sudah kita lihat. Nah, ini CMS-nya. Oke, swimming, football, traveling, jet, break, over. Oke, coba kita klik salah satunya yang swimming bisa langsung ke halaman detail page. Oh ya, ini sebenarnya coba kita lihat ke projectnya lagi. CMS, nah di sini kakak di My Hobby, My Hobby, di sini sebenarnya ada teksnya. Tapi kok muncul ketika di-publish. Bentar, kita balik lagi ke depan sini. Sebenarnya di My Project kan ada teksnya. Sebenarnya kan kakak di sini ada teksnya di My Hobby, sebentar. Nah, ini ada teksnya nih, ada teksnya. Tapi kok pas di sini, sorry, yang swimming ini atau misalnya football ini kakak klik, nggak muncul, nggak ada teksnya. Itu kenapa? Coba kita cek lagi di framernya. Di sini aman, tapi bisa di tampilannya di pilih pages dulu di sini My Hobby. Ini diklik aja. Kita lihat ini sama case-nya kayak yang tadi. Nah ini paragrafnya masih button, nanti jadi paragraf ya otomatisnya. Kalau kita cek yang sini My Project sama, kita ganti, nah ini sama ganti jadi paragraf. Kalau udah di publish, harusnya ini udah bisa. Oke, sudah diupdate. Kita pakai yang ini aja langsung tanpa klik ini lagi. Tinggal di refresh, harusnya udah bisa. Oke, sudah bisa. Kita coba balik langsung tampilannya. Oke, sampai ini cukup. Oke, sudah bisa nampilin. Jadi kita udah selesai. Saya kan tugas dari pembuatan simple website menggunakan CMS, framework CMS dengan menggunakan dengan dua collection yang setiap collection memiliki 3 item. Saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.